Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Erma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, secara garis besar, jalur masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jalur prestasi, yang kedua yaitu jalur seleksi bersama, dan yang ketiga yaitu jalur seleksi mandiri. Jika Anda ingin masuk ke universitas, maka jalur masuknya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu jalur prestasi, biasanya kita kenal dengan SNMPTN atau biasanya kita sebut Senam PTN. Apa sih itu Senam PTN? Senam PTN itu yaitu jalur masuk universitas negeri melalui jalur prestasi. Dilihat dari apa prestasinya, yaitu yang pertama yang dimasukkan yaitu data rapot. Data rapot semester 1 sampai semester 5. Nah, selain itu catatan-catatan tentang prestasi kalian juga perlu dimasukkan agar nanti bisa menambah nilai untuk persaingan kalian di tingkat nasional untuk masuk melalui jalur prestasi. Nah, jika kalian ingin masuk melalui jalur prestasi dari kelas 1 semester 1, kalian sudah harus berjuang, yaitu agar nilai kalian bisa bagus, nantinya bisa dipersaingkan di tingkat nasional untuk memasuki perguruan tinggi yang kalian minati. Nah, untungnya apa kalau masuk ke Senam PTN? Untungnya kalian nanti tidak perlu belajar terlalu keras, karena untuk masuk ke situ hanya berdasarkan nilai rapot dan prestasi-prestasi yang pernah kalian peroleh. Lalu bagaimana kalau saya nggak punya prestasi, Bu? Saya nggak pernah juara apa-apa. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan jika kalian tidak punya prestasi lain, misalnya selain nilai rapot atau prestasi di sekolah, tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa diterima, karena berdasarkan nilai rapot saja di sana juga banyak yang bisa diterima melalui jalur Senam PTN. Nah, kalau misalnya kalian ingin melalui Senam PTN dan ternyata kalian tidak diterima, nah ini kita bisa masuk ke jalur yang kedua, yaitu jalur ujian atau seleksi bersama. Nah, kita biasa menyebutnya SBMPTN. Nah, kalau ingin masuk ke SBMPTN, nanti kalian bisa mendaftar melalui online dan setelah itu akan melalui tahapan ujian. Nama tahapan ujiannya yaitu UTBK. Nah, kalau misalnya kalian nanti ingin mengikuti jalur SBMPTN, pastikan kalian sudah belajar dengan keras untuk menaklukkan soal-soal UTBK. Nah, biasanya kalau pengalaman siswa-siswa yang sudah lolos UTBK, itu biasanya salah satunya mereka akan mencoba mengikuti tryout dan berusaha untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Nah, di mana bisa mempelajari itu? Banyak sumber yang bisa kalian peroleh, misalnya melalui YouTube, melalui Instagram, dengan ikut bimbingan belajar di lembaga bimbingan belajar, itu juga bisa. Nah, misalnya Senam PTN sudah nggak keterima, SBMPTN nggak keterima, kita juga nggak berharap ya, semoga nanti yang berminat bisa keterima melalui Senam PTN dulu terutama. Nah, ini kemungkinan jika ada yang tidak diterima melalui Senam PTN maupun SBMPTN. Nah, kalau kalian misalnya pingin tetap kekeh kuliah di universitas negeri, maka kalian bisa mengikuti yang namanya seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri itu yang mengadakan bukan negara. Jadi kalau yang Senam PTN dan SBMPTN itu dilaksanakan dengan skala nasional. Jadi kalian bertarung dengan siapa saja, bukan hanya dari Jawa Timur. Tapi kalau misalnya ada yang Jawa Tengah mau kuliah di universitas yang kalian pilih, itu bisa, mereka juga tetap bisa. Jadi pertarungannya itu tingkat nasional. Kalau seleksi mandiri itu pertarungannya tingkat nasional,
ya, tapi hanya dibuka oleh universitas itu sendiri. Jadi sudah tidak diselenggarakan oleh pihak negara atau oleh dinas pendidikan terkait. Jadi yang menyelenggarakan yaitu adalah universitas itu sendiri. Nah, taunya dari mana untuk pendaftaran dan sebagainya? Kalian harus memantau sendiri, yaitu di website universitas yang ingin kalian tuju. Misalnya saya ingin kuliah di UM, ya. Nah, itu saya harus ngecek di websitenya UM kapan UM mengadakan seleksi mandiri. Nah, pendaftarannya bagaimana, lalu tesnya nanti seperti apa, itu kita harus secara mandiri memantau melalui website Universitas Negeri Malang atau UM. Nah, jadi seperti itu, ada 3 jalurnya. Lalu Bu, di sebelah atau di sekitar-sekitar saya ada yang namanya Politeknik. Nah, kalau Politeknik daftarnya bagaimana? Apakah ada jalur seleksi yang lainnya? Nah, tentu kalau Politeknik di sana juga memiliki jalur seleksi tersendiri. Jalur masuk Politeknik Negeri itu terdiri dari 3. Sama ya kayak di universitas. Yang pertama yaitu jalur masuk prestasi. Jalur masuk prestasi di Politeknik itu disebut dengan SNMPN. SNMPN itu kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Kalau SNMPTN yang tadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, jalur pertama yang bisa kita gunakan untuk masuk Politeknik yaitu SNMPN. Nah, sama seperti di SNMPTN. Kalau di SNMPN itu juga menggunakan nilai rapot. Jadi sama, semuanya menggunakan nilai rapot. Nah, kalau jalur berikutnya yaitu jalur seleksi bersama. Kependekannya atau biasanya kita sebut SBMPN. Nah, selain jalur seleksi bersama itu nanti juga ada yang namanya seleksi mandiri. Nah, lalu di Politeknik ini ternyata selain melalui SNMPN untuk yang prestasi, mereka juga harus masuk melalui SNMPTN. Jadi ada tambahan jalur masuk bagi yang mau mengambil diploma 4. Jadi kalau kalian mau mengambil diploma 4 di Politeknik itu harus masuk melalui SNMPTN. Peraturan ini baru terjadi di tahun 2021 kemarin. Kebetulan saya sendiri yang menghandle untuk pendaftaran di sekolah bersama tim-tim yang ada di sekolah. Itu juga kaget kok. Padahal Politeknik itu punya jalur sendiri namanya SNMPN. Tapi kenapa kok di SNMPTN Politeknik juga ada? Nah, ternyata yang membedakan kalau yang ambil Politeknik jurusan D4 itu mereka harus mengikuti melalui seleksi SNMPTN. Nah, sedangkan SNMPN atau jalur prestasinya yang D3 itu bisa melalui SNMPN. Jadi yang membedakan itu untuk yang Politeknik. Lalu bagaimana kalau misalnya kalian ingin masuk ke perguruan tinggi Islam seperti UIN, IAIN maupun STAIN? Nah, ternyata di perguruan tinggi Islam itu hanya ada 2 jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama jalur prestasi namanya SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik SPAN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional. PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Lalu untuk masuk melalui SPAN PTKIN apa yang dipertimbangkan? Sama kayak perguruan tinggi yang lainnya tadi, yang dipertimbangkan adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Nah, lalu selain jalur prestasi ada jalur seleksi bersama. Namanya kalau di perguruan tinggi Islam yaitu UMPTKIN. Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
Nah, jadi untuk masuk melalui jalur ujian masuk ini, kalian juga harus belajar karena kalian nanti juga akan melalui tahapan tes. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu ada satu lagi yang perlu kita ketahui, biasanya banyak yang berminat untuk kuliah gratis. Nah, kalau kuliah gratis bagaimana, Bu? Nah, kalau kuliah gratis itu kalian harus mendaftar KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kalau melalui jalur universitas dan politeknik, universitas negeri yang umum dan politeknik, itu kalian mendaftarnya di awal. Jadi saat kalian mendaftar jalur misalnya prestasi, kalian juga harus mendaftar KIP kuliah di website yang lainnya. Berarti ada 2 website yang harus kalian buka. Nah, kalau di politeknik juga begitu. Selain mendaftar di jalur prestasi SNMPN, kalian juga harus mendaftar KIP kuliah. Lalu yang berbeda yaitu di perguruan tinggi Islam. Kalau perguruan tinggi Islam mendaftar KIP kuliahnya itu setelah kalian dinyatakan diterima. Jadi kemungkinan nanti kalian bisa mendapatkan KIP kuliah, kemungkinan juga tidak. Jadi kalian masih 50-50, kemungkinan bisa gratis, kemungkinan juga nggak bisa gratis, tetap bayar sendiri. Tapi kalau di universitas umum dan politeknik, kalian misalnya dinyatakan diterima, itu ya langsung gratis kuliahnya, nggak bayar apa-apa, UKT juga nggak bayar, ujian semester kalian juga nggak bayar. Misalnya bayar semester itu nggak bayar, sudah nol. Jadi saat asalkan kalian mendaftar di awal ya KIP kuliahnya. Jadi saat mendaftar jalur masuknya tadi, kalian juga langsung mendaftar KIP kuliah. Di dalam borang KIP kuliah itu nanti kalian bisa memilih mau jalur yang mana. Misalnya melalui SNMPTN, kalian sudah daftar tapi nggak keterima, kalian mau SBMPTN, nanti tetap bisa kalian ganti ke SBMPTN. Jadi seperti itu ya, lebih rincinya nanti akan kita kupas di video yang lainnya. Nah, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semangat untuk melanjutkan kuliah ya bagi yang berminat. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.